Baik, perkenalkan, saya Putu Tangka Sedayatano, jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa. Di sini saya akan memberikan ataupun sharing video tentang tutorial instalasi OS Linux dan instalasi aplikasi yang berekstensi deb dan target. Baik, langsung saja kita langsung ke video tentang instalasi OS Linux. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang tutorial dari instalasi OS Linux pada VirtualBox. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi dari VirtualBox tersebut. Kemudian di sini kita akan membuat mesin baru dengan mengklik icon new pada VirtualBox. Pada kolom name atau nama, kita dapat memberi nama mesin kita sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan memberi nama mesin saya yaitu balok. Pada kolom tipe, karena kita akan menginstalasi Linux, maka kita akan merubah tipenya menjadi Linux. Kemudian untuk versi, karena saya akan menginstal Ubuntu, maka versi yang saya pilih adalah Ubuntu. Kemudian klik next. Pada menu selanjutnya yaitu memory size, kita dapat memilih ukuran memori yang akan kita gunakan untuk mesin kita. Kita dapat merubah ukurannya dengan mengubah angka ini ataupun menggeser bar ini. Namun di sini saya akan menggunakan ukuran memori yang telah direkomendasikan, yaitu 512 MB. Kemudian klik next. Pada menu selanjutnya kita dapat mengklik create. Kemudian selanjutnya klik next. Kemudian next. Pada menu hard drive, kita dapat memilih ukuran dari hard drive yang akan kita gunakan dengan cara merubah bar ini ataupun merubah angka di sini. Namun di sini saya akan menggunakan ukuran hard drive yang telah direkomendasikan, yaitu 8 GB. Kemudian klik create. Baik, di sini kita dapat lihat mesin yang telah kita buat tadi telah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses menuju ke instalasi OS Linux pada mesin ini. Kita dapat mengklik icon start pada VirtualBox. Kemudian pada kolom ini kita akan diminta untuk mengisi di mana tempat ataupun direktori dari file OS Linux tersebut disimpan. Jika tidak ada pada pilihan ini, kita dapat mengklik icon ini. Di sini kita dapat memilih di mana tempat kita menaruh ataupun di mana tempat direktori dari file OS Linux tersebut disimpan. Kemudian setelah ketemu, kita tinggal mengklik file tersebut lalu klik open. Setelah kolom ini terisi dengan file OS yang akan kita install, kita tinggal mengklik start. Kemudian instalasi ataupun proses dari instalasi OS Linux tersebut akan dimulai. Baik, di sini kita akan mulai untuk menginstalasi OS Linux pada mesin kita. Di sini kita dapat memilih bahasa yang akan kita gunakan untuk menginstalasi Linux ini. Kemudian di sini juga ada pilihan try Ubuntu, di mana kita dapat menggunakan Ubuntu tanpa harus menginstalnya. Atau bisa dibilang kita dapat mencoba Ubuntu tersebut. Kemudian di sini ada install Ubuntu. Ini adalah menu untuk menginstalasi Ubuntu pada mesin kita. Jadi kita klik install Ubuntu. Baik, di sini ada preparing to install Ubuntu, di mana di sini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebelum menginstal Ubuntu, di mana yang syarat pertama adalah available space atau hard disk yang harus
dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah power dari baterai mesin kita, dimana pada saat instalasi itu direkomendasikan untuk mencharge mesin kita, karena untuk menghindari baterai habis ataupun daya habis pada saat instalasi. Kemudian ada connect to internet, dimana connect to internet di sini difungsikan untuk mendownload update terbaru dari Ubuntu tersebut. Kemudian setelah itu kita dapat mengklik continue. Baik, pada installation tipe di sini kita dapat memilih dua, yaitu ResDisk dan something else. ResDisk di sini difungsikan untuk menghapus ataupun memformat disk yang akan kita instalasi Ubuntu. Namun karena di sini kita belum menginstal OS pada mesin kita, kita dapat memilih something else untuk custom install, dimana something else di sini kita dapat membuat partisi baru dan swap memori. Kemudian setelah kita milih something else, kita klik continue. Pada custom installation ini kita dapat membuat partition dengan mengklik new partition tabel, kemudian klik continue. Di sini ada free space yaitu 8589 MB. Kemudian untuk membuat partisi baru kita klik dulu free space-nya, kemudian klik tanda plus di sini. Kemudian di sini kita dapat mengalokasikan free space yang kita punya untuk menjadi partisi baru. Di sini saya akan menggunakan 5120 MB free space tersebut sebagai partisi. Kemudian untuk USS-nya kita pilih saja ext4 karena ini merupakan file system terbaru dari Ubuntu. Kemudian untuk mount point-nya kita gunakan root atau slash. Kemudian klik OK. Baik, di sini kita telah membuat partisi baru sebesar 5119 MB. Kemudian selanjutnya kita akan membuat swap memori. Cara membuat swap memori hampir sama dengan cara membuat partisi baru, dengan klik free space kemudian klik tanda plus. Di sini untuk alokasi size dari swap memori tersebut kita direkomendasikan untuk menggunakan 2 kali memori. Karena kita menggunakan 512 MB memori, kita akan menggunakan 1024 MB untuk swap memori. Kemudian untuk USS-nya kita rubah. Untuk USS-nya kita rubah ke swap area, kemudian klik OK. Di sini ada swap sebesar 1023 MB. Kemudian kita akan melanjutkan ke instalasi Ubuntu-nya. Kita klik partisi primary-nya, kemudian klik install now. Baik, selanjutnya kita disuruh untuk memilih tempat di mana ataupun lokasi di mana kita berada. Tempat ataupun lokasi ini dipergunakan biasanya untuk menyesuaikan zona waktu yang kita gunakan. Karena kita berada di waktu Indonesia Tengah, kita dapat mengklik Makassar. Kemudian klik continue. Untuk keyboard layout, kita dapat memilih beberapa jenisnya, namun di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan English US saja. Kemudian klik continue. Di sini kita akan membuat user untuk Ubuntu kita. Untuk namanya itu bebas sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Di sini saya akan menggunakan balok. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini ada pilih login otomatis dan require my password to login. Di sini saya merekomendasikan untuk require my password to login karena untuk lebih menjaga
keamanan dari file kita, dimana jika kita menggunakan login otomatis seluruh user yang menggunakan mesin kita dapat login, sedangkan untuk require my password hanya user yang mengetahui password kita yang dapat login ke mesin kita ataupun OS kita. Kemudian klik continue. Baik, di sini proses instalasi Ubuntu sedang berjalan. Karena proses instalasinya cukup memakan waktu, kita dapat melakukan kegiatan yang lain sambil menunggu proses instalasi ini selesai. Baik, setelah instalasi selesai, kita klik saja restart now. Instalasi dari Linux telah selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara install aplikasi ataupun software berekstensi dep pada Linux. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu terminal. Kita dapat membuka perintah tersebut dari keyboard dengan cara Ctrl Alt T atau dengan membuka dash home lalu klik terminal. Kemudian setelah kita masuk ke terminal, kita cari direktori ataupun folder di mana tempat aplikasi atau software yang akan kita install tersebut berada. Karena di sini saya menaruh ataupun aplikasi tersebut berada pada direktori download, maka kita change direktori ke download terlebih dahulu. Ketik cd kasih download dan enter. Setelah kita masuk ke direktori download, kita dapat melihat seluruh file yang berada dalam direktori download tersebut dengan cara mengetik ls. Kemudian setelah itu kita akan mencoba menginstal Jajuk yang berekstensi dep untuk kita install di Linux. Cara untuk menginstal aplikasi tersebut yaitu dengan cara mengetik sudo dpkg -i spasi nama file Jajuk. Dan kita enter. Setelah itu kita masukkan password dari user kita dan klik enter. Proses dari instalasi telah terjadi, kemudian kita menunggu beberapa saat. Baik, sekian tutorial instalasi file berekstensi atau instalasi aplikasi berekstensi dep pada Linux. Baik, agar lebih meyakinkan apakah aplikasi yang telah kita install itu berhasil atau tidak kita install, kita dapat mengeceknya pada dash home. Kemudian pada kolom search kita dapat mencari nama dari aplikasi yang kita install tadi, yaitu Jajuk. Di sini terlihat bahwa aplikasi Jajuk telah berhasil kita install. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial instalasi aplikasi pada Linux dengan ekstensi file tar-gz. Yang pertama, kita membuka terminal terlebih dahulu. Kemudian kita cek direktori apa saja yang ada pada user yang kita miliki. Kemudian karena saya menyimpan data ataupun aplikasi yang akan saya install itu pada folder ataupun direktori download, maka kita terlebih dahulu harus change direktori ke download dengan mengetik cd spasi download. Setelah masuk ke folder download, kita cek apa saja isi dalam folder download tersebut dengan mengetik ls. Di sini saya akan mencoba untuk menginstal Gini yang berekstensi tar-gz. Namun sebelum menginstal Gini tersebut, kita terlebih dahulu mengekstrak
file tersebut dengan cara mengetik tar xzvf spasi nama file. Kemudian enter. Di sini setelah ekstrak ataupun proses ekstraksi setelah selesai, kita dapat mengeceknya dengan mengetik ls. Di sini sudah aplikasi Genie tersebut sudah terekstrak. Kemudian untuk menginstalnya kita harus masuk ke direktori Genie tersebut dengan cara cd kemudian nama filenya. Enter. Setelah kita masuk di sini, kita akan melakukan proses instalasi. Namun sebelum proses instalasi tersebut, kita mengecek isi dari file tersebut dengan mengetik ls. Kemudian kita akan menjalankan aplikasi configure dari Genie tersebut. Namun sebelum itu kita harus mengganti user kita menjadi super user dengan cara sudo su. Kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu kita run configure dari Genie tersebut. Kemudian enter. Baik, setelah menjalankan configure-nya, kita instalasi dari Genie tersebut dengan mengetik make dan kemudian make install. Kemudian enter. Baik, untuk mengecek apakah aplikasi tersebut telah terinstall atau tidak, kita dapat mengeceknya pada home /home. Kemudian ketik pada tombol search nama dari aplikasi yang kita install tadi, yaitu Genie. Ternyata aplikasi Genie tersebut telah terinstall pada OS kita. Semoga tutorial yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.